Nah, saya sudah berada di bagian depan rumah. Kalau Anda dengar di belakang saya banyak kendaraan lalu lalang, artinya unit ini sangat dekat sekali dan memang berada di main road. Tentunya posisi ini menguntungkan ya, karena untuk akses Anda mobilitas kemana-mana akan lebih mudah. Nah, saya ini kebetulan berada di daerah carport yang kurang lebih muat sekitar 9 mobil. Jadi di sebelah kanan saya ini ada akses turun, itu masih cukup untuk 3 mobil. Jadi kalau Anda lihat tidak di sini saja mobilnya, dengan yang di samping. Dan di samping kiri saya juga ada akses untuk ke taman. Nah, rumah ini memang desainnya desain klasik. Meskipun rumah lama, tapi Anda tidak perlu khawatir bahwa kondisi dalamnya masih sangat rawat. Untuk Anda pecinta rumah klasik, ingin ada view, ada lapang badminton bola ya. Kita lihat seperti apa unitnya. Dan di dalam sudah ada rekan saya yang menunggu yang akan menjelaskan lebih detail mengenai rumah ini. Ada Pak Ito, salah satu marketing dari Gem Property dengan pengalaman kurang lebih 5 tahun dengan pencapaian sudah beberapa kali menjadi top marketing di Gem Marketing. Tentunya ini akan menambah keyakinan Anda untuk mendengarkan ataupun mengikuti review ini lebih detail. Tentu juga menghubungi beliau ketika Anda memang berminat untuk unit ini. Kita lihat ke dalam yuk. Wah, assalamualaikum Bang Haji. Selamat siang. Pak Ari, apa kabar? Kabar baik. Nah, ini dia orang yang tadi saya sebutkan ya. Ini adalah Pak Ito yang akan menjelaskan lebih detail mengenai unit ini ya, Pak Ito. Betul. Ngomong-ngomong sekarang kan kita lagi liburan nih, Pak Ito. Iya, nggak ada kata libur. Nggak ada kata libur iya, ya? Betul. 24 jam hajar 24 terus ya? jam. Oke. Available kita. Nah, tentu di sini juga Pak Ito ingin menjelaskan lebih detail mengenai unit ini. Nah, ini kira lebih kita berada di mana nih? Ini kebetulan kita berada di teras. Teras ya? Iya, teras tapi bisa difungsikan juga sebagai ruang tamu, Pak. Teras untuk ruang tamu ya? Iya, untuk Oke. ruang tamu artinya yang bukan private lah. Ini ada ruangan yang difungsikan sebagai ruang tamu, Pak. Oke. Ruang tamu yang sifatnya mungkin lebih kekeluargaan. Keluargaan. Jadi kalau yang di depan itu mungkin orang-orang yang selewat. Betul, orang betul, dekat Pak. ya. Betul. Yang sudah kenal, sudah intimate baru Iya, boleh masuk betul ke dalam sekali, sini ya. betul sekali. Oke, ini kalau saya lihat Pak Ito untuk lantainya ini klasik sekali ya. Ya. Ada lantai, wah tempo dulu tapi Tempo dulu betul sekali. masih sangat rawat ini kondisi unitnya. Masih apik, Pak. Ada unsur-unsur kayu juga, saya lihat ini ada parket ya Pak Ito? Iya, betul. Oke. Karena cenderung di utara itu kan cuaca dingin, Pak ya. Betul. Jadi biasanya bangunan tuh kombinasi dengan kayu biar suasananya lebih hangat lagi, Pak. Setuju Gitu. Pak Ito. Nah ini kan nggak salah ya kita. Kita bisa ke sini, Pak. Boleh? Lokasinya ini ada kamar utama. Nah, ini kamar utama, Pak. Kita bisa Ini lihat. besar sekali kamar utamanya. Betul. Ini juga lantainya Lantainya parkit juga ya? dari parket dari kayu. Oke. Jadi kesan hangatnya masih tampak, Pak. Masih tampak. Ini dengan kamar mandi di dalam, Pak. Kamar mandi di dalam. Ini Betul. ada pakai shower ya Pak Ito? Untuk kamar mandinya? Iya. Ada fasilitas water heater juga, Pak ini. Oh, sama water heater cocok. Ya. Kalau di utara tuh memang udara dingin, pasti ada air betul, panas ya. betul. Nah, ini uniknya, Pak. Kamar ini Wah, bisa memandang langsung ke gunung, Pak. Betul. View-nya, Pak. kalau nggak salah itu Gunung Tangkuban Perahu ya? Betul sekali, Bu. Nikmatnya kalau suasana malam, Pak. Lampu dimatikan, Pak. Itu ada lampu-lampu di sana, Pak. Jadi kelihatan ada seperti kunang-kunang ya. Betul sekali, Pak. Tapi Betul, lebih betul. nikmat lagi kalau ada yang nemenin ya. Biasanya. Itu, Pak. Sepertinya seperti itu, Pak. Oke. Kita ke ruangan lainnya. Di sini ini juga ada ruang keluarga, Pak. Kalau itu ruang tamu, ini difungsikan sebagai ruang keluarga, Pak. Ini ruang keluarga ya? Ruang keluarga di atas. Kebetulan ada beberapa ruang keluarga. Ini ruang keluarga atas dilengkapi dengan satu kamar mandi, Pak, di luar. Oh, di sini ada kamar mandi juga. Iya, betul. Untuk tamu mungkin ya. Oke. Dengan shower juga. Ini kalau untuk desain luarnya memang klasik ya. Klasik Vintage. dan minimalis, Pak. Kecil, Pak, Minimalis kamar ya. mandinya. Kalau kamar mandinya saya lihat penggunaan materialnya malah lebih modern ya. Betul sekali. Pak, ini juga sama, ada view. Ada Lebih view juga. Ya. jelas. Oke, view yang sama menghadap ke Tangkuban Perahu ya. Betul. Waduh, nah ini kalau sebelah kiri ini nih, ini setahu saya MAJ ya. Betul Nah, sekali, Pak. betul. Tepat sekali. Tapi memang masih belum beroperasi, cuman bangunannya unik memang. Sudah berdiri. Betul. Nah, kira-kira Ikonik, Pak, kebetulan. ikonik banget di sini, pasti orang penasaran kan sebetulnya unit ini tuh adanya di mana sih? Tapi kita kan nggak kasih tahu ya. Betul, Biar betul, surprise ya. Nanti kan bisa ke Pak Ito untuk calling ya. Ya, Baik, Pak Ito kira-kira nih
Di ruangan ini ada apa lagi? Saya lihat ada sisi yang lain ini. Bagian apa Ini ya? dapur bersih Pak ceritanya. Jadi kalau ada Oh, ini dapur tamu, bersih. nah cuci-cuci yang simpel-simpelnya di sini Pak. Oke. Gitu. Nah di belakang itu kebetulan ada untuk ruang pembantu Pak, kamar pembantu. Oh, service area ya? Kamar pembantu Pak, kamar Kamar tidur. pembantu. Betul. Oke. Ini juga lucu ya, hijau. Warnanya benar-benar Betul sekali, Pak, natural betul. banget ini. Oke, dan saya lihat ini juga atapnya lumayan tinggi ya, jadi Lumayan nggak- tinggi Pak. nggak pengap Walaupun ya. ini apa namanya split level ya ke bawah, Hmm, tapi masih lumayan tinggi. masih lumayan Nah, tinggi. ini ada satu lagi Pak kamar. Oh ya, masih ada ruangan lain lagi. Masih ada ruangan satu lagi. Ini kamar Oh, ini kamar yang yang tembus langsung lokasinya ke carport Pak. oh langsung ke carport. Iya, jadi kita bisa pantau carport dari sini juga Pak. Pantau yang masuk juga siapa ya? Betul. Atau pesanan kita udah datang atau belum? Betul, salah satunya gitu. Nah ini Pak, kalau sebetulnya ini adalah tidak permanen Pak, bangunan ini tidak Oh, permanen. ini pakai Ya, ya? ini dipartisi Pak. Kalau ada rencana pembeli misalnya pengen diblong sehingga lebih luas, ini bisa juga Pak. Oke. Nah ini kalau saya lihat sih, selain untuk rumah hunian, kayaknya untuk villa ataupun untuk penginapan kecil. Betul cocok sekali nih, Pak, betul. Karena di sebelah ini kebetulan sama, unitnya sama, difungsikan sebagai villa, itu tarifnya antara 4 sampai 5 juta per malam Pak. Per malam? Weekend Pak. Lumayan. Betul, 5 dengan juta fasilitas per malam untuk sebuah investasi saya pikir bukan Lumayan bagus Pak untuk kondisi lumayan sekarang. bagus ya. Betul, betul, betul. Oke. Nah, tentunya juga kondisi unit yang berada di main road ini jarang banget sebetulnya kalau saya lihat di utara ini ya. Jarang Pak. Biasanya kondisi kayak gini tuh kan kita harus mendaki gunung turunin Betul lembah ya sekali, untuk melihat betul. view-view seperti ini. Tapi ini benar-benar ada di bukan di pusat kota sih, tapi di jalan utama. Jalan Jadi kita utama, nggak tapi perlu masih masuk jauh ya. bisa dapat view Pak. Betul. Gitu. Nah, tentu berapa sih harganya? Nanti kita akan bahas harganya. Saya ingin ke mana lagi nih, Pak Ito? Kita akan Kita lihat. sekarang ke lantai 2 Pak. Ke lantai bawah. 2. Oke. Nah ini Pak Ari, Aduh. ini adalah kita kita, ke bawah turun nih ke ya. lantai 2 Pak. Lantai 2. Ini kalau saya lihat berarti kontur tanahnya ini down slope Down ya. slope betul Pak Ito sekali ya. Pak. Nah Oke. ini di bawah ini ada beberapa ruangan Pak. Salah satunya adalah kamar Pak. Kamar Ini tidur. kamar untuk anak ya. Ini kamar tidur anak Pak. Oke. Kemudian ini Ini saya lihat di depan. kamar tidur juga Pak. Kamar Untuk tidur juga. kamar tidur Cuma juga. kebetulan kita tidak bisa buka. Oke. Ini kamar mandi di sini Pak. Ada kamar mandi juga. Kamar mandi. Nah, ini kayaknya lebih besar ya, Bang, kamar mandi bawahnya ini. Kalau mau dipasangin bathtub juga masih space-nya masih bisa itu. Iya. Masih cukup. Nah kalau kita ke sini, ini ada ruang keluarga Pak ya, untuk Ini family santai. room ya. Betul, untuk family santai. room untuk Oke. orang tua, untuk anak, ngobrol sambil Kalau saya lihat ngopi-ngopi. ini dindingnya bata-bata begini ya benar-benar klasik ya, Betul Pak, vintage ya. betul, betul Pak. Oke. Ini kebetulan kita nih ada ruang, Ini dining room untuk makan ini ya. ya untuk karena keluarga kecil yang tinggal di sini, jadi tidak memerlukan tempat yang besar Pak, jadi Minimalis ya. Ini kayaknya lebih gede banget nih dapurnya. Betul. ya, dibandingin kecil. Kan yang ini tadi ya. dapur untuk masak-masak Pak yang besar Pak. Oke, Gitu. oke. Jadi dapur ini bisa difungsikan untuk masak dan kapasitas yang besar ya. Betul, betul Pak. Padahal yang tinggal keluarga kecil ya. Keluarga kecil Pak. Oke, mungkin Dulunya keluarga besar Pak. oh dulunya keluarga besar, tempat kumpul ya. Betul. Oke, gitu. menarik sekali Pak itu. Kita Kita bisa bagian ke luar. area luar Pak. Ke bagian luar. Nah ini Pak Arik, ini Wah. akses tembus ke dapur Pak. Oh, ini Sebelah langsung kanan. ke Betul. Ke kiri ini, Ini sebelah kiri sebelah kiri ini adalah fasilitas carport Pak yang tadi Pak. carport. Jadi dari sini bisa Tembus ke depan, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal bahwa 3 mobil di samping ini masih bisa masuk ya. Betul. Nah Oke. kalau kita ke sebelah kanan, ini ada ruang serbaguna Pak. Wah, kayaknya saya Biasanya difungsikan untuk keluarga besar Keluarga kalau besar kumpul ya? Pak, arisan Oke. dan lain-lain biasanya di sini Pak. tadi Pak Ito bilang bahwa dulunya ini adalah keluarga besar ya. Betul. Kita ngelihat dari layout memang betul sebenarnya Pak Ito. Ini tempat kumpul-kumpul dulu kalau reuni keluarga lebaran Iya, ya. Pada betul kumpul di sekali. sini. Oke, dan di sini juga wah ternyata View lagi Pak di sini Pak. View Kita dapat. lagi. Betul. kayaknya hampir semua spot di rumah ini nih ada view-nya ya. Dan kalau saya lihat sih ini kondisinya dengan kontur downslope kemudian ada view ke depan ini mirip di Bukit Pakar Timur ya.
Bukit Pakar Timur, betul. Nah, betul, tapi ya. kalau Bukit Pakar Timur memang kondisinya agak sedikit menaik dan agak masuk. Ya, Kalau ini di main road ya. di main road, Pak. Sekali lagi betul. kita mention di main road. Nah, Pak Ito, kira-kira kelebihan unit ini apalagi tuh selain tadi untuk investasi, kemudian lokasinya di main road, kira-kira ada hal lagi nih yang bisa Oh iya, saya lupa. faktor penarik nih. Saya baru keinget nih bahwa tadi kita sempat bahas di sini di sebelah kita ini ada satu unit yang biasa disewakan sebagai villa, Pak. Untuk villa ya. Sebetulnya karena ini kondisinya dekat dengan hotel, Dekat hotel. dan ini di main road, Pak, posisinya. Main road. Bisa juga difungsikan sebagai guest house, Pak. Untuk guest house juga Betul, aja. karena kan Lemparan ya. betul, carportnya juga leluasa, Pak. Kalau untuk menampung mobil bisa beberapa mobil. Jadi bisa difungsikan juga sebagai guest house, Pak. Guest house juga ya. Atau mungkin bisa juga jadi minimarket yang premium, Pak, sifatnya, Pak. Premium minimarket. Betul, Oke. Karena gitu. punya view ya kalau dibikin Punya cafe view, oke banget ya. Betul sekali, Pak. Oke. Betul, setuju. Oke, lahan parkir luas juga saya lihat ini juga kalau buat kantor juga kayaknya oke juga. Cocok, Pak Ito, ya? cocok sekali, ya. cocok. Apalagi kantor-kantor IT misalnya yang membutuhkan konsentrasi Bisa, udara yang nyaman bisa Pak. ya. Bisa. Oke, bisa. nah tadi kan sudah dengar banyak banget sebetulnya kelebihan dari unit ini ya. Ini kita akan menuju salah satu best part dari bagian rumah ini yang nanti kita review lebih jelas tentang spek dan harganya ya. Ikuti terus video kami. Pak Ari, sekarang kita berada di area luar, Pak. Area luar lagi ya. Ini Outdoor, kayaknya space betul. ini buat Ini kita ada satu Kamar- tempat kayaknya kamar kecil, Pak. Kamar kecil ya, kamar mandi. Iya, untuk acara-acara ini, Pak. Oke, nah ini Pak Ito saya lihat juga di sini area space ini bisa dimaksimalkan untuk olahraga juga ya. Iya, ini udah disediakan juga, Pak. Sediain. alat Tapi olahraganya. kalau ini nggak dijual ya? Nggak dijual, Nggak Pak. Tidak termasuk, Pak. Oke. Betul, atau bisa santai-santai di sini Buat sambil santai-santai. lihat pemandangan ke sana, Pak, ke arah Oke, sana. cocok. Kayaknya saya agak sedikit. Coba dicoba, Pak. Nikmati gimana, Pak, kira-kira, Pak? Wih, lurus langsung ke Tangkuban Perahu. Oke banget. Pokoknya apalagi kalau ada yang nemenin ya. Nah, itu, Pak. Oke. Nah, Wah, ini nih. Ini kita bisa bayangkan, Pak, kita berada di luar, Pak, Hmm. dengan udara yang cukup segar, Pak. Wah, betul. Ini udara terbuka, Pak, ruangan terbuka. Feel-nya Bandung Utara itu memang selain ada view, udaranya itu memang benar-benar fresh. Betul. Dan itu tidak bisa kita dapatkan di bagian Bandung manapun ya, selain Betul, di utara Pak, ya. betul sekali, betul. Baik. Nah, Nah, sekarang kita ini saya lihat di bagian bawah ini Pak Ito. Udah hijau-hijau gini nih. Ini ada ruangan besar juga, mungkin bisa nanti kita sambil kesana kita ke jelasin sana ya. Kita ke Boleh. sana ya. Ini Pak Ari, satu lagi ruang terbuka. Ini ruang terbuka. Ruang terbuka, kalau tadi ruang serbaguna, ruang tertutup, ini ruang terbuka, Pak. Ini yang terbukanya. Ini Iya. untuk kumpul keluarga juga Kumpul ya, keluarga ternyata? juga, Pak. Tapi kalau mau barbeque, mau santai-santai ngopi, Betul. ini tempatnya, Pak. Di sini ya. Betul sekali. Oke. Mungkin di sini bisa dipakai untuk aktivitas masak, bakar-bakaran, tapi Ya, makannya itu, Pak. yang tertutup tadi ya. Betul, kalau tadi tertutup, ini terbuka, Pak. Oke. Jadi baik. udaranya tidak di ruangan aja, Pak, bisa menyebar. Nah, uniknya kalau kita kondisi ada acara di sini, kita bisa lihat anak-anak kita atau saudara-saudara kita main dari atas olahraga, Pak, di situ, Pak. Ini ada. Kayaknya kita bisa lihat kondisi lapangannya juga masih sangat rawat dan catnya juga ya seperti nampak baru. Untuk yang Anda hobi bulu tangkis tentu nggak perlu jauh-jauh ke lapang ya. Tinggal sini aja. Tapi kalau saya lihat juga misalnya saya mah senangnya volley, bisa juga ya jadi lapangan. Voli ya. bisa, Pak. Volley bisa, Balap karung bisa. balap karung juga bisa, Bisa, ya. Pak, balap Main karung. gundu juga bisa ya. Nah, ini Pak Ito, biasanya kan rumah-rumah di utara ini apalagi dengan view rata-rata kan pada saya mah pengen ada kolam renang katanya. Nah, kira-kira dengan space lapangan ini worth it tidak untuk dibikin sebuah kolam renang di sini? Nah, itu poin yang saya mau sampaikan juga, Pak, bahwa ini bisa dialihfungsikan, Pak, sebetulnya. Jadi kalau ada beberapa klien yang pengen unitnya punya kolam renang, ini bisa dirubah, Pak. Jadi bisa Mungkin dirubah ya, pondasinya tetap itu, Pak, tinggal dinaikin, Pak. Oh, jadi semacam dibikin bak ya? Ya, betul, Pak. Oke. Ini sebetulnya unit yang menarik ya Pak Ito. Desain klasik tapi bisa dimaksimize menjadi bangunan yang lux tentunya ya. Ya. Dengan sentuhan-sentuhan arsitektur terkini. Setuju. Ini Pak Ito, saya tadi ketika turun ke daerah sini saya lihat ada tangga ini. Ada tangga menuju ke atas. Ini kemana ini aksesnya Pak Ito? Ini akses pintu samping, Pak. Jadi kalau ada tamu-tamu yang pengen cepat tidak lewat ruang tamu,
Bisa lewat sini Pak, samping dari arah carport Pak. Jadi kalau Langsung turun. Kalau pulang kemalaman kita bisa ngendap-ngendap sini ya. Betul sekali Pak, cocok. Ini langsung aja, Pak Ito. Saya pengen segera menampakkan kaki nih di bagian paling bawah unit Silakan, ini Pak. yang merupakan bagian terbaik yaitu lapangan badminton ya. Ini Bagian paling bawah ini adalah spot untuk olahraga Pak, lapangan badminton. lapangan atau badminton bulu ya. tangkis, Pak. Betul. Ini juga udah pakai ram untuk mencegah energi berlebih ya. Iya, Dari betul kopek Pak. ke samping. Betul. Dan saya lihat juga di sini Pak Ito ada sentuhan pohon-pohon taman kecil jadi lebih cantik ya. Betul, lebih Oke. asri Pak. Nah, kita sudah keliling beberapa bagian dari rumah ini. Tentunya seperti yang tadi saya ingin sampaikan di awal bahwa rumah ini punya spesifikasi lengkap seperti apa sih? Nah, ingin saya tanyakan luas tanahnya berapa itu, Pak? Ini untuk luas tanah di 707 meter Pak. 707 7 meter. meter. Betul. Oke. Lebar mukanya kurang Lebar lebih berapa? muka itu 18. 18. Untuk posisi kanan itu di 34 ke belakangnya. 34 Kiri dan 38 Pak. 38. Betul. Jadi kotak ya? Kotak Pak. Betul. Hanya Cenderung kotak. bagian depan saja mungkin agak sedikit Agak miring ya. miring sedikit. Oke. Betul. Dan untuk bangunan kurang lebih berapa? Bangunan itu antara 1000-1100 Pak. 1000 sampai 1100. Iya. Oke, nah ini tentunya menarik sekali. Saya udah sedikit agak ada bayangan nih. Kurang lebih dengan bangunan sekian, luas tanah sekian, harganya berapa sih Pak itu? Nah, ini yang menarik Pak. Untuk harga, ini dibuka di harga 11,5 miliar Pak. 11,5 miliar. Betul. Oke, dan ini Pak Ito untuk pembelian juga selain cara cash juga kan bisa menggunakan fasilitas KPR ya. Nanti kita akan bisa bantu prosesnya sampai dengan selesai ya Pak Ito ya. Betul sekali. Nah, ini kita bicara sedikit. Pak Ito kan kurang lebih sudah 5 tahun lebih ya di JM Property atau menjadi seorang agen properti ini. Iya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Pak Ito menjalankan profesi ini dan bertahan sekian lama gitu Pak Ito? Saya pikir profesi agen properti cukup menjanjikan Pak. Menjanjikan. Iya, di kondisi COVID maupun tidak COVID itu tetap properti adalah salah satu pekerjaan yang bisa menghasilkan income untuk kita. Betul. Itu lebih baik Pak. Jadi di kondisi COVID banyak yang jual murah tetap properti ya. Betul. Ketika kondisi normal juga dijual mah tetap ada yang beli ya. Betul Jadi sekali Pak. kondisi apapun ada yang jual ada yang beli dan itulah salah satu keuntungan Setuju. dari properti ya. Setuju sekali. Baik, nah kira-kira kunci dari saya kan tadi sempat jelaskan bahwa Pak Ito ini sudah beberapa kali mendapatkan achievement sebagai top marketing di JM Property. Nah, rahasia suksesnya mungkin sedikit tipsnya Pak Ito untuk teman-teman dari agen juga mungkin yang menyaksikan review kita. Apa yang kita pegang dalam bisnis ini Pak Ito? Saya sebetulnya belum menganggap bahwa sukses Pak ya, masih berproses. Berproses. Cuma memang kenapa saya bisa bertahan sampai 5 tahun bahkan dan seterusnya, Baik. itu saya berpikir karena tetap konsisten aja Pak yang kita lakukan. Konsisten ya. Betul, mau konsisten listing, konsisten selling, konsisten iklan, konsisten lain-lain gitu Pak, Betul. yang berkenaan dengan properti. Kuncinya, kuncinya konsisten Pak. Konsisten. Oke. Nah, tentunya konsisten ini juga sebuah hal yang nggak gampang juga ya Pak Ito ya dilaksanain. Dan saya yakin sih mudah-mudahan Pak Ito lebih sukses lagi. Amin. Terima Amin. kasih nih sudah menemani Sama-sama, Pak Ari, Ari sama-sama. JM Property untuk review unit yang recommended ini. Tentunya untuk Anda yang ingin lebih jelas mengenai unit ini untuk penjelasannya, bisa menghubungi nomornya Pak Ito. Silahkan di nomor berapa Pak Ito? Saya di 0813 207 20317. Baik, dan tentunya juga Anda bisa menghubungi nomor saya juga dengan Ari JM Property di 0815 8491 3808. Nah, demikian review kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya JM Property supaya kita bisa melakukan review yang lebih baik lagi ke depannya. Dan Pak Ito, terima kasih untuk waktunya dan Salam closing.